Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri. Dan kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kiriman Pocong Hitam Part 2. Kambing milik Pak Dodo memekikan suara sahutan tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitaran desa Wi seperti memberikan sinyal akan kedatangan pocong ireng itu. Dia akan datang membawa dendam padaku. Aku telah menggagalkan pesugihannya, ucap Pak Kiai. Pak Subhan menengok orang rumah, ternyata sudah pada tidur. Karyo tidur bersebelahan dengan istrinya, Bu Cici di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Karyo sudah pulang sebelum teror pocong ireng ini muncul lagi. Semuanya aman, tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong ireng itu. Tepat ketika bulan purnama berada di atas kepala, sinarnya menerangi rumah warga, pepohonan. Pocong ireng itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Suri, pemilik sawah yang amat luas. Kiai itu segera membacakan sesuatu di tasbih miliknya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning? Jika belum, segera dipasangkan, saran Kiai itu. Sudah Kiai, jawab warga. Pocong ireng itu menghilang. Tampaknya dia menuju pemukiman warga. Namun sayang, usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning. Tidak ada satupun celah untuk masuk dan menjilati atau meludahkan air liurnya kepada barang atau apapun. Pak Kiai, sudah selesai? Tanya Pak Subhan. Tunggu sampai pagi. Semua berjalan dengan lancar hingga adzan subuh menggema. Suara kentongan yang terbuat dari bambu telah dipukulkan oleh beberapa warga. Pocong ireng itu gagal mengambil korbannya. Pagi harinya banyak warga M yang keluar rumah untuk memadamkan api di rumah tingkat yang pernah dikatakan oleh Kiai itu. Rumah itu adalah pemilik pocong ireng sebagai pesugihan. Sempat beredar juga, pemilik pocong ireng yang berinisial S ini menolak untuk menukarkan keluarganya demi tumbal yang harus diserahkan selama 1 bulan terakhir. Sebagai gantinya, rumah itu terbakar karena menolak perjanjian yang harus disepakati. Rumah dan segalanya yang ada di dalamnya merupakan hasil pesugihan. Tak ada yang tahu bagaimana nasib pemilik pocong ireng itu yang berinisial S. Namun kabarnya pernah bermunculan kembali di awal tahun 2002, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan perbuatan di luar norma kehidupan, alam dan agama, maka kehancuran yang akan didapatkannya. Cerita pocong ireng juga ada versi Banjarnegara. Waktu itu sekitar tahun 1992 di desa K. Jika ingin melihat keindahan desa ini, lihatlah sungainya. Cahaya matahari yang terpantulkan ke sungai itu akan menciptakan goresan pelangi di sisi sungai. Mungkin beberapa warga Banjarnegara tidak asing dengan kata Sungai Serayu. Sungai nan indah dan menyegarkan mata ini sebagai pokok utama mata pencaharian desanya. Udang dan ikan yang melimpah menjadikan warganya tiap kali berburu mencarinya untuk dijadikan lauk pauk atau sekedar dijual kembali ke pasar. Pesonanya yang indah menjadikan sungai ini seringkali menjadi pusat pariwisata dengan arum jeramnya yang menantang nyali. Namun pernahkah berpikir, dahulu sekali sungai ini sempat diisukan dengan awal kemunculan dari pocong ireng. Ayamku hilang terus, siapa yang ambil? Ucap Pak Aki sambil melihat posisi kandangnya yang telah terbuka semenjak pagi tadi. Bulu-bulu ayam berserakan di sekitaran kandang. Walau hanya satu saja yang tergondol maling, namun sudah 2 pekan terakhir ayam di desa K kerap kali kemalingan. Warga mengira ayam yang menghilang dimangsa musang yang lapar atau ular yang berseliweran di sekitaran pepohonan kelapa. Namun tidak ada tanda-tanda tercabiknya ayam itu, baik darah yang berceceran atau suara ayam di pagi hari, sekitar jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Hilang lagi,
Maling itu, tambah Pak Koko. Ayammu habis berapa? Tanya Pak Agi. Sudah habis, kesal Pak Koko. Hahaha, saya sisa kotorannya, mau? Canda Pak Agi. Mitos hilangnya ayam ini diduga-duga bersamaan dengan kemunculan makhluk yang tak kasat mata berbadan besar dengan taring dan cakar yang pernah muncul di Sungai Serayu. Dimakan sama gede duwur kayaknya, ucap Pak Koko. Tidak mungkin, itu ayam tidak bunyi, sanggah Pak Agi. Namun Pak Agi dan Pak Koko tidak ada keinginan melapor ke balai desa. Kesannya sangat lebay jika dibesar-besarkan. Zaman dulu sangat menjaga citra apabila ada kehilangan, tidak mempersulit. Walaupun tampaknya terkena dirinya sendiri, tapi benar-benar mandiri dan tidak sepenuhnya masalah dilimpahkan kepada balai desa. 2 pekan berlalu, isu kehilangan ayam sudah dirasakan oleh Pak Kepala Desa sendiri. Ayamku kok habis, ucapnya. Semua warga mengira ayam yang diambil adalah ayam yang layak dijual ke pasar. Akhirnya atas kesepakatan bersama, Pak Kades menghimbau kepada seluruh warganya agar diterapkannya sistem penjagaan di tiap malam hingga pagi hari sampai subuh berkumandang. Alasan diterapkannya penjagaan itu agar misteri tentang hilangnya ayam di desa K bisa diketahui dengan gamblang dan jelas. Hal ini berlaku kepada seluruh desa di sekitarnya juga, karena isu ini sudah tersebar luas. Lalu mengapa subuh menjadi patokan? Jawabannya sederhana. Jika yang mengambil ayam adalah sosok gede duwur yang pernah dimitoskan itu, maka tidak akan lama lagi pergerakannya dan mudah dibuatkan pagar gaib agar tidak pernah masuk lagi. Tapi jika yang mengambil maling, pagar gaib pun percuma dibentuk. Maka dari itu, Pak Kades menerapkan penjagaan selama malam hingga subuh. Targetnya adalah menangkap peneror kehilangan ayam yang telah meresahkan warga desa K itu sendiri. Hari pertama penjagaan, warga mendapati orang asing yang memasuki desa K dengan pakaian serba hitam. Orang itu membawa karung dan senter. Warga mengira orang itu adalah pencari sarang semut atau kelelawar di sekitaran pepohonan. Namun, begitu ditelusuri, orang yang dicurigai itu menuju kandang ayam salah satu milik warga, yang kebetulan ayamnya masih utuh selama 2 pekan terakhir. Warga yang mengetahui itu segera meneriakinya, "Garong! Maling! Anjing! Kamu ya yang gondol ayam-ayamku!" Warga yang berteriak dahulu sebelum bertindak memberikan kesempatan maling untuk berlari sebelum ketangkap basah. Hari pertama dirasakan sangat sia-sia. Ungkapan memperbanyak kerja dibanding ucapan terbukti ampuh dalam menyelesaikan masalah ini. Kegagalan ini menjadi kekalahan pertama desa K. Mereka menyesal dan mengadukan ini kepada Pak Kades. Pak Kades yang mengetahui ada pergerakan maling, akhirnya mencari tahu lebih dalam mengenai terakhir kali maling itu menghilang. Warga menjawab secara serentak, "Sungai Serayu," ucap mereka. Penjagaan tetap dijalankan, jangan sampai ada kesalahan. Usahakan bergerilya agar tidak mencirikan penjagaan ini masih berjalan, ucap Pak Kades. Strategi ini dinilai sangat ampuh dengan kondisi sekitar yang rata-rata pepohonan kelapa yang tumbuh tinggi. Dengan memaksimalkan situasi, seharusnya maling bisa tertangkap jika cara ini direalisasikan di hari pertama penjagaan. Namun maling itu tidak berkunjung lagi. Pak Kades meminta untuk bersabar dan terus melakukan penjagaan. Siapa tahu malingnya muncul di saat penjaga dalam keadaan lowong. Hingga hari ketiga, hasilnya tetap nihil. Tepat di hari keempat, maling yang telah lama tidak menyentuh tanah basah yang tersentuh tetesan hujan malam tadi, muncul dengan pakaian dan perlengkapan yang sama. Warga telah mengetahui maling itu bakal datang di hari itu, karena musim penghujan mulai datang. Sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi mereka agar menangkap maling ayam yang sempat meresahkan warga ini.
Maling itu tampak sempurna, seperti telah ahli. Langkahnya mengendap, pelan tapi santai. Sesekali tatapannya menengok kanan kiri, depan belakang. Semuanya terasa aman, padahal warga sedang bergerilya di dekat pohon kelapa. Ketika maling itu hendak mengarungi ayam yang berada di kandang, ayam itu memekikkan suaranya. Maling itu syok dan memplester mulut ayam itu dengan cepat, lalu dimasukkannya ke dalam karung yang telah lebih dulu disiapkan. Warga yang telah geram melihat tingkah maling itu masih bergerilya di balik pohon kelapa. Mereka menunggu aba-aba untuk mencegatnya. Serasa sudah selesai, maling itu menengok kanan kiri, depan belakang sekitaran. Hatinya mulai tidak tenang. Ketika hendak memutar balik ke arah yang berlawanan, para warga keluar dari tempat persembunyiannya. Terjepitlah maling itu tepat di tengah-tengah keramaian warga. Total 15 orang yang mengerumuni maling itu. "Sudah, tidak usah banyak omong, bunuh," ucap warga yang sudah lebih dulu kesal. Para warga menghakimi maling itu tanpa lebih dulu diinterogasi oleh Pak Kades. Mereka menghantam, memukul, menendang maling itu tanpa belas kasihan. Teriakan minta tolong, tangisan, jeritan, rasa sakit, semuanya menjadi hening di tengah malam yang semula damai, kini menjadi malam akhir bagi perjalanannya. Darah berceceran di mana-mana, matanya menghitam dan lebam. Tangannya masih meraba-raba karung yang telah diisi oleh ayam itu sendiri. Dari arah belakang, salah satu warga menghantam kepala maling itu dengan batu cadas, seperti batu untuk pondasi rumah. Kepala itu remuk, darahnya mengalir deras dan merambah ke tanah yang basah. Bau amis darah menggantikan bau embun di pagi hari. Maling itu mati di tempat. Malingnya mati. Gila kamu," ucap warga. "Terus bagaimana?" "Jangan sampai ketahuan Pak Kades, bisa mati aku," ucap yang lainnya. Kebetulan waktu itu Pak Agi dan Pak Koko tidak mendapat jadwal menjaga. Jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan. Lalu bagaimana cara mereka menutup kejadian itu dengan rapi? Karena sia-sia juga untuk memberitahu Pak Kades melihat risiko yang amat besar. Para warga membagi tugas. 5 orang pertama membersihkan aliran darah yang merembes di tanah yang basah dengan memberikan tanah liat yang diambilnya dari sekitaran Sungai Serayu. 5 orang kedua mencari kain kafan, 5 orang ketiga menguburnya. Mereka bekerja dengan cepat agar semua tertata rapi tanpa ada kecacatan sedikit pun. Namun, ada satu permasalahan yang sangat kompleks. Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. "Kainnya mana?" tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu. "Tidak ada. Bagaimana ini?" Mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakannya untuk membungkus tubuh maling itu. "Plastik hitam besar," ucap warga. Mereka langsung mencari ke berbagai sudut kantong plastik yang dirasa bisa membungkus mayat si maling ini. Didapatnya kresek hitam itu dari salah satu rumah warga yang biasa digunakan untuk menaruh pupuk kambing. Kematian yang tidak tenang, prosesi penguburan yang tidak wajar, alat yang digunakan tidak berperi kemanusiaan. Bukankah hal ini yang menjadikannya membalas dendam? Maling itu dikuburkan di dekat Sungai Serayu. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak mencirikan seperti kuburan. Selain cerdas, mereka juga pintar dalam mengkondisikan suasana. Lalu, usut punya usut, keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar Desaka kepada anaknya. Mereka membalas dendam maling itu tepat 1 bulan setelahnya. Maling itu yang berkain kafan dari plastik hitam dijadikan objek untuk menuntut balas dan meneror para warga. Menurut pengakuan narasumber yang merupakan anak dari salah satu warga Desaka, kejadian ini sudah sangat lama. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga Desaka didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak. Sawah banyak yang gagal,
mata pencaharian warga terputus, dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga. Pocong ireng itu menampakkan diri di antara pepohonan kelapa, tempat dia dieksekusi secara sadis dan mengerikan. Hal ini menjadi puncak kecurigaan dari Pak Kades. Pertama, maling itu tidak tampak, namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam? Dua, sawah banyak yang gagal. Dan yang ketiga, teror pocong ireng menjadi-jadi. Apa yang dilakukan oleh warganya selama 1 bulan terakhir? Pak Agi dan Pak Koko yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati pocong ireng itu sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa. "Pocong ireng, Dul!" teriak Pak Agi. Pocong ireng itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman dirinya. Dimulai dari mengetuk pintu di malam hari, menjilati seluruh sandal dan yang lainnya. Korban demi korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa. Pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak kaku tak berdaya. Korbannya rata-rata anak kecil, awalnya sakit panas, demam tinggi, lalu merasa takut, dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedorkan kepalanya. "Pak, itu namanya apa?" Sebelum meninggal, anak-anak Desaka selalu mengucapkan ini. Tak terasa hampir 40 hari kematian maling itu, Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya sebagai korban teror dari pocong ireng itu sendiri. Atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara keji, mereka segera menemui Pak Kades. "Kalian tahu kesalahan kalian apa?" tanya Pak Kades. Ke-15 orang itu hanya terdiam sambil menangis. Mereka menyesal. "Jangan bunuh tubuhnya, jangan siksa tubuhnya, jangan menghakimi," teriak Pak Kades. "Pak, lalu apa langkah yang akan diambil?" tanya Pak Agi. Pak Kades terdiam. "Hubungi Kiai A di desa B. Dia pernah mendapati kiriman seperti ini. Siapa tahu ada jalan keluarnya," pinta Pak Koko. Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerja sama dengan Kiai A di desa B. Tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang di balik kiriman pocong ireng ini. Kiai itu berhasil didatangkan sebelum azan maghrib tiba. Para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang ditetapkan Kiai itu. Pocong ireng itu kiriman dari orang tua korban. Tidak mudah untuk mengusirnya sebelum dendam itu terbalaskan, ucap Kiai itu. Namun, kita bisa mencegahnya dengan memasang pagar gaib di setiap sisi desa ini. Tak mudah, namun semoga berhasil, tambahnya. Mereka sholat maghrib berjamaah dengan Kiai itu. Setelah itu dilanjutkan membaca tahlil hingga waktu Isya. Langkah terakhir adalah menancapkan pagar gaib berupa bambu kuning. Ukurannya seperti potongan pasak kemah, namun itu sangat berguna. Entah apa yang membedakan antara versi Pekalongan dan Banjarnegara ini. Sepertinya kemiripannya ada di cara mencegah pocong ireng itu masuk ke pemukiman warga. Sebanyak 150 disesuaikan dengan pelaku pengeroyokan, namun dengan kelipatan 10 per orang. Bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju Sungai Serayu. Setelah usai, mereka menunggu aba-aba dari Kiai itu sendiri. "Pak Koko, nanti kalau pocong ireng itu datang, jangan ada yang bicara. Biar aku saja yang bicara, paham?" ucap Kiai itu. "Siap Kiai," jawab Pak Koko. Pak Agi dan Pak Koko memerintahkan warga untuk diam. Tepat tengah malam, pocong ireng itu muncul. Namun dia tidak bisa memasuki pemukiman warga. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian terakhir dari kisah nyata misteri yang berjudul Kiriman Pocong Hitam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini,
subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.